Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu 10. Setelah sebelumnya kita udah belajar tentang jurnal penyesuaian. Minggu ini kita masih belajarnya tentang jurnal penyesuaian, tapi untuk dua akun yang belum kita pelajari minggu lalu. Oke, minggu lalu kita udah bahas tentang macam-macam penyesuaian. Jadi kita sepakat bahwa di akhir periode akuntansi ada beberapa akun yang harus disesuaikan karena ada transaksi yang nilainya itu berubah sehingga harus disesuaikan, ya. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang bagaimana menyesuaikan akun beban yang masih harus dibayar, terus piutang pendapatan, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Untuk minggu ini kita akan bahas dua akun lagi untuk akun penyesuaian. Yang pertama yaitu akun penyusutan atau depresiasi aset tetap dan juga perlengkapan. Jadi keduanya ini ada di neraca ya, ada di neraca bagian sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat ada di sebelah kiri, yaitu aktiva tetap ya atau aset tetap. Oke. Yang pertama, kita bahas tentang penyusutan atau depresiasi aset tetap. Mungkin teman-teman pernah dengar kata depresiasi, penyusutan. Pada dasarnya depresiasi atau penyusutan itu adalah pengurangan ya. Jadi di sini kita mau lihat penyusutan atau depresiasi dari aset tetap. Sama halnya seperti batu ya, batu terus kemudian terkena hujan terus, nah ada yang terkikis kan. Nah sama seperti itu, penyusutan dan depresiasi konsepnya seperti itu, bahwa jika aset tetap itu selalu dipakai maka aset tetap itu kan akan berkurang, jadi nggak mungkin nilainya sama terus gitu. Maka dari itu perlu disesuaikan. Nah yang disesuaikan adalah aktiva tetapnya. Oke, aktiva tetap atau fixed asset adalah contohnya peralatan, kendaraan, dan mesin. Itu akan menjadi habis jika digunakan terus-menerus dan kegunaannya pun akan semakin berkurang dengan berlalunya waktu. Misalnya mungkin kendaraan nggak akan habis, tapi masa pakainya juga pasti akan berkurang. Pasti performance-nya dia nggak bisa sama seperti ketika pertama beli gitu, 10 tahun dipakai gitu. Itu ya bisa dibilang masa pakainya udah habis walaupun kendaraannya masih ada. Nah, maka dari itu penting untuk melakukan penyesuaian penyusutan bahwa ada nilai dari peralatan tersebut, kendaraan tersebut. Jadi nggak bisa tuh dari tahun pertama sampai tahun ke-10 kita bebankan terus ada beban kendaraan, atau kita anggap itu asetnya masih sama terus, kendaraannya masih 10 juta gitu. Padahal kan sudah dipakai 10 tahun, kan nggak mungkin nilainya tetap 10 juta karena kita udah menggunakan juga. Maka dari itu ada penyusutan. Nah, pengurangan dalam kegunaan merupakan beban usaha yang disebut penyusutan. Jadi contohnya ada yang namanya mesin. Mesin kita awal beli itu harganya 100 juta. Terus kemudian mesinnya kan kita pakai buat berproduksi selama 10 tahun. Mesin itu kan kita anggap sebagai aset ya. Berarti kan kita menuliskan di neraca bahwa kita itu punya aset mesin itu sebesar 100 juta. Sampai tahun ke-10, apakah iya kita masih menuliskan di neraca kita punya aset sebesar 100 juta untuk mesin? Nggak relevan ya, karena apa? Mesin itu mungkin udah nilainya udah bukan 100 juta lagi, karena itu udah 10 tahun kita pakai. Mungkin sebenarnya nilainya adalah bukan 100 juta lagi, tapi sebenarnya tinggal 10 juta karena udah terdepresiasi karena kita udah make. Kalaupun kita menjual mesin itu di tahun ke-10, nggak mungkin nilainya juga 100 juta kan. Nah, itu pentingnya melakukan penyusutan atau depresiasi. Oke, terus kemudian aktiva tetap terdiri dari apa aja? Ada tanah, bangunan, peralatan, dan beberapa perlengkapan ya. Tapi perlengkapan itu lebih ke bukan fix aset, tapi aset tidak tetap gitu karena jangka waktunya
relatif sebentar. Oke, aktiva tetap. Tanah itu relatif tidak didepresiasikan karena tanah ketika kita udah beli itu nggak akan berkurang kan, maksudnya ya tanah tetap lebarnya tetap akan segitu, luasnya segitu, jumlah tanahnya juga akan tetap sama, jadi biasanya nggak ada penyusutan gitu. Terus kemudian kalau bangunan ada, akunnya akan menjadi akumulasi penyusutan ya, atau penyusutan bangunan. Kalau peralatan ada lawan dari aktiva atau akunnya namanya akumulasi penyusutan peralatan. Ini peralatan maksud di dalamnya adalah mesin ya, kendaraan gitu. Kalau emang dijelaskan secara rinci. Oke, tanah memiliki manfaat yang tidak terbatas ya. Oleh karena itu tanah biasanya tidak disusutkan. Terus kemudian bangunan memiliki masa manfaat yang tak terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan bangunan, peralatan. Sama juga, peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas, maka harus disusutkan atau didepresiasi. Kendaraan pun sama. Oke, jika aktiva dapat digunakan lebih dari setahun, maka aktiva tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari setahun. Jelas ya? Maka harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Jadi ketika kita beli mobil 100 juta gitu ya, kita beli mobil 100 juta terus bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Kita bisa gunakan itu contohnya 2 tahun gitu, berarti harga belinya tadi 100 juta akan dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Kalau masa pakainya 2 tahun berarti kan 100 juta dibagi 2, setiap tahunnya harus disusutkan sebesar 50 juta tahun pertama dan 50 juta tahun kedua. Itu maksudnya dari pernyataan slide ini. Oke, contohnya 1 Januari 2002 kita membeli mobil dengan harga 90 juta. Umur mobil ditaksir 10 tahun. Ya. Maka kita kan membagi 90 juta dibagi 10 tahun. Berarti setiap tahunnya itu akan disusutkan sebesar 9 juta. Ini namanya metode straight line atau garis lurus karena dipukul rata setiap tahunnya dibagi dengan umur ekonomisnya. Jadi tahun 2020 fungsi daripada mobil berkurang 9 juta. Jadi makanya nanti akan disesuaikan berkurang 9 juta, berkurang 9 juta, berkurang 9 juta sampai akhir periode umur ekonomis dari mobil ini. Ya, gitu dan seterusnya. Maka sebagai penyusutannya setiap tahun akan dibebankan biaya 90 juta ya, dan ini harus disesuaikan. Jadi sebenarnya ketika kita membeli kan kita memasukkan itu sebagai aset kita ya, peralatan kita nambah, ibaratnya kendaraan kita nambah. Nah, tapi setiap tahun kita juga harus melakukan penyesuaian, yaitu dengan mengakui adanya beban. Bebannya apa? Bebannya ya penyusutan tadi, penyusutan setiap tahun sebesar 90 juta. Ya. Oke, jadi jelas di sini. Jadi penyusutan setiap tahunnya 90 juta dibagi 10 per tahunnya kita akan menyusutkan sebesar 9 juta. Jadi terjadi biaya penyusutan 9 juta. Jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta. Sehingga setiap akhir periode akuntansi, biasanya tanggal 31 Desember, akan dilakukan jurnal penyesuaian
yaitu tanggal 31 Desember akan mengakui beban penyusutan kendaraan sebesar 9 juta di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan 9 juta. Ya, jadi anggapannya bebannya bertambah sebesar 9 juta, akumulasi penyusutannya 9 juta, berkurang sebesar 9 juta. Oke. Contoh lagi, peralatan salon penyusutannya ditetapkan sebesar 12% setiap tahunnya. Terus saldo peralatan salon itu sebesar 2.200.000, sehingga penyusutan peralatan salon setiap bulan, ini kalau setiap bulan ya, berarti 12% dibagi 12 dikali 2.200.000, berarti per bulannya itu menyusutkan 22.000 ya, 22.000 tergantung pemakaiannya. Kalau ini anggapannya jurnal penyesuaiannya setiap bulan ya, masa periodenya anggapannya 31 Januari, berarti dalam bulan tersebut itu mencatatkan penyesuaian, beban penyesuaian peralatan salon 22.000 dan akumulasi peralatan salon 22.000. Oke. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu bisa bulanan, bisa tahunan, tapi biasanya lebih gampang itu per tahun ya. Tapi kalau biasanya kalau terlalu banyak juga dan terlalu complicated ya bisa juga dibikin per bulan. Itu tergantung dari perusahaannya. Oke, selanjutnya dalam perhitungan depresiasi atau penyusutan juga ada namanya perhitungan menggunakan nilai residu. Jadi nilai residu itu adalah taksiran atau perkiraan nilai sisa dari aktiva tetap atau barang setelah digunakan atau habis umur ekonomisnya. Jadi nilai residu itu ibaratnya nilai sisa, ya, nilai sisa. Jadi contohnya mobil. Mobil itu kita beli 100 juta, terus kemudian masa pakainya 100 tahun. Masa pakainya 10 tahun kok, 100 tahun, 10 tahun gitu ya. Maka setiap tahun kita kan akan mencucikan 10 juta setiap tahun. Pada akhir tahun, sebenarnya kan setelah 10 tahun bukan berarti mobil itu jadi hilang, mobil itu masih tetap ada. Hanya masa pakainya udah nol atau udah nggak bisa diakui sebagai aset lagi. Tapi sebenarnya aset itu tetap ada. Nah, itu biasanya oleh perusahaan bisa saja diperkirakan bahwa nilai sisa dari mobil itu, oh mungkin kayaknya sisa 10 juta deh. Udah itu akan tetap segitu dan nggak akan berkurang, nggak akan nambah lagi karena masa pakainya udah habis tapi tersisa segitu. Nah, aktiva tetap ini tidak selalu memiliki nilai residu. Jadi nggak semua aktiva tetap itu bisa memiliki residu. Kalau mobil mungkin bisa, tapi mungkin kalau sesuatu yang sifatnya habis ya pasti langsung nol kan, nggak ada residunya gitu. Nah, gimana cara menghitung perhitungan dengan menggunakan nilai residu, yaitu harga perolehan atau harga belinya dikurangi nilai residu atau nilai sisa yang diperkirakan dibagi umur ekonomis. Nah, itu adalah jumlah penyusutannya. Contohnya, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 2 Februari 2001. Harganya 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai sisa atau nilai residu 100 juta. Ya, ibaratnya nih ya, setelah 4 tahun dipakai, terus kemudian kamu mau jual, itu kamu minimal kamu masih dapat uang 100 juta untuk ngejual mobil tersebut gitu. Nah, itu namanya nilai sisa atau nilai residu. Besar penyusutan per tahunnya yakni 350 juta dikurangi 100 juta dibagi 4 tahun, maka setiap tahun nilai penyusutannya adalah 62.500.000. Oke. Ini juga contoh yang sama, 8.500.000, nilai sisa mesinnya 1 juta, terus umur ekonomisnya 10 tahun, maka 8.500.000 dikurangi 1 juta dibagi 10. Hasilnya 750, setiap tahun akan disusutkan sebesar 750.000. Maka pada akhir 31 Desember 2010, ada penyusutan sebesar 750.000 diakui sebagai beban penyusutan mesin di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit. Oke.
Next, selanjutnya adalah akun perlengkapan.